Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa thabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad qadal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qamali wa ma yasturun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di masjid yang penuh mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita sampai ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan merupakan bekal yang paling baik dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Itulah salah satu alasan kenapa pesan ketakwaan menjadi salah satu rukun yang wajib disampaikan setiap khatib Jumat saat menyampaikan materi khutbahnya. Jika wasiat takwa ini tidak disampaikan kepada jamaah, maka secara hukum rangkaian sholat Jumat pun tidak sah. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang sekuat tenaga menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Perintah mengajak kepada ketakwaan juga banyak tercangkup dalam Al-Quran, seperti yang sering disampaikan oleh para khatib Jumat, yakni Al-Quran surah Al-Imran ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang diharapkan mengingatkan kita semua bahwa saat ini kita hidup di zaman digital yang ditandai dengan teknologi, perkembangan informasi yang sangat pesat. Selain dampak positif yang bisa kita dapatkan dari adanya era digital ini, ancaman nyata juga bisa hadir dan bisa membawa kita terjerumus kepada hal-hal negatif. Menyikapi kondisi ini, kita perlu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan dengan terus memperkuat literasi digital alias kecakapan dalam pemanfaatan alat dan media digital. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman-Nya tentang membaca. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita untuk membaca dan membaca. Membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni membaca informasi huruf, kata, kalimat, paragraf sampai dengan teks. Membaca ini juga bermakna konseptual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman. Pada era digital ini, di mana informasi yang beredar di dunia maya sudah berlebihan, perlu disikapi dengan membaca dengan cermat dengan bekal literasi digital. Terkait deratnya informasi yang beredar ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kemampuan untuk menyaring informasi ini menjadi ciri dari apakah kita memiliki literasi digital yang baik atau tidak. Secara umum, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber. Tentunya, semakin baik digital yang dikuasai oleh seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk selamat dari hal-hal yang negatif di dunia maya yang tentunya bisa berimbas pada kehidupan nyata. Sebaliknya, seseorang yang rendah literasi digitalnya, maka akan mudah terprovokasi oleh berita dan informasi yang diedarkan oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab. Literasi digital juga akan mampu menyelamatkan mental kita dari kecanduan media sosial dan lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Kecanduan sosial bisa menjadikan seseorang tidak peduli pada sekitar. Orang jauh didekatkan, sementara orang yang dekat malah dijauhkan. Seseorang yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu dengan bijak menggunakan media sesuai porsinya. Ia juga akan mampu memilih informasi dan menjaga kesehatan mental dari pengaruh informasi yang tidak benar atau hoaks. Literasi digital akan mampu mengingatkan seseorang untuk berhati-hati dan menjaga keamanan diri dan orang lain, terutama tindakan kejahatan digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyaknya informasi yang tersedia di dunia maya membutuhkan kewaspadaan kita, terlebih jika itu terkait dengan permasalahan agama. Jangan sampai kita terjebak belajar agama dari sumber yang tidak terpercaya, karena ini memang siapa saja bisa membuat konten-konten agama dengan mudah disebarkan di dunia maya. Kita perlu mengingat bahwa belajar agama harus melalui guru
yang memiliki silsilah serta kompetisi keilmuan yang jelas dengan rekam jejak keteladanan yang sikap dan baik. Di era yang saat ini, kita harus memiliki prinsip lihat apa yang dikatakan dan lihat juga siapa yang mengatakan. Terlebih itu berasal dari internet atau media sosial, sehingga bisa terhindar dari informasi yang disampaikan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya. Hal ini selaras dengan metode para ulama dengan menentukan apakah sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Para ulama selalu mempertimbangkan sanad atau silsilah orang-orang yang membawa atau meriwayatkan sebuah hadis. Ulama juga mempertimbangkan rawi, yakni informan atau orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang yang ada dalam sanad atau rawi ini diragukan kejujuran atau kredibilitasnya, maka secara otomatis akan mempengaruhi kualitas dari hadis tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk terhindar dari terpapar informasi dan tergelincir akibat berita tidak benar yang bisa mengurangi kesehatan kita, marilah kita amalkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah. Yang artinya, tidak sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali beliau menegakkan pandangannya ke atas kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan aku sesat atau disesatkan oleh setan atau yang berwatak setan, tergelincir atau digelincirkan orang, menzalimi atau menganiaya, dizalimi, dianiaya atau perbuatan bodoh atau dibodohi." Kita juga bisa memperbanyak doa agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah seperti doa yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karunialah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibul wad-dawat faya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.